Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat yang tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat tahtanya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah berfirman, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita lebih mudah melihat kesalahan, bahkan dosa orang lain. Dan itu pula lah yang seringkali membuat kita lupa bahwa dalam diri kita pun sebenarnya ada kesalahan dan dosa. Lalu apa yang terbaik? Yang terbaik seperti seruan Injil hari ini, bahwa kita yang menyadari itu harus lebih dulu bertobat. Injil hari ini juga memiliki sisi yang kedua, yaitu bahwa Yesus sebagai Sang Putra Allah yang menyelamatkan kita, memberikan waktu yang baik kepada kita. Kesempatan hidup, kesempatan yang ada tentu harus membuahkan sesuatu yang baik, dan itu adalah pertobatan. Saudari-saudaraku, semoga pesan Injil hari ini semakin memampukan kita, mendorong kita untuk lebih mampu menyadari diri, sehingga kita juga mampu untuk terus bertobat. Kapan, di mana, tentu sekarang dan kapanpun. Maka semoga kita semakin berani untuk mengambil langkah tobat ini dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.